malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dia
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau yang bicara dalam setiap hidup kami, biarlah benih firman hari ini Tuhan dapat bertumbuh dalam tanah yang paling subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, shalom. Wah, Kak Niko bawa apa nih? Kak Niko bawa bantal nih, ya. Bantal bentuknya hati. Tenang aja, Kak Niko tidak tidur ya. Kali ini Kak Niko mau bahas sesuatu tentang hati adik-adik. Kira-kira apa sih tentang hati? Tentang cinta, tentang apa lagi? Tentang kasih adik-adik. Wah, hati bisa melambangkan tentang kasih adik-adik ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini, minggu ini adalah di 1 Yohanes 4 ayat 16a. Ya, ada di 1 Yohanes 4 ayat 16a. Dikatakan apa? Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Wah, adik-adik, ternyata Allah adalah kasih adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, karena kita semua ini kan anak-anaknya Tuhan ya adik-adik ya. Seharusnya kita harus sama, harus juga punya kasih adik-adik. Oke, semuanya harus punya kasih ya, biar sama ya dengan Bapak kita. Karena Bapak kita kasih, kita juga harus punya kasih dong. Ya, harus sama kan? Masih ingat harus segambar dan serupa adik-adik. Nah, Kak Niko juga mau baca lagi kelebihannya. Ya, di B16b dikatakan, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah, luar biasa adik-adik ya. Kalau kita punya kasih Allah, dikatakan apa? Allah ada di dalam kita adik-adik. Wah, luar biasa ya. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Ya adik-adik, yang hebat adik-adik itu ada di dalam kita. Terus menemani kita, terus menjaga kita. Luar biasa adik-adik. Luar biasa sekali adik-adik ya. Tapi kata kuncinya apa? Harus punya kasih. Wah, siapa yang di sini pengen punya kasih? Pasti semuanya ya, harus punya kasih ya. Ya kan? Nah, kalau Kak Niko googling ya adik-adik ya, tentang kasih itu artinya apa sih? Ternyata di sana dikatakan apa? Tentang cinta, tentang suka, tentang menyayangi seseorang atau sesuatu adik-adik. Kok sesuatu mungkin adik-adik kalau memelihara hewan peliharaan nih. Wah, siapa yang melihara kucing? Anjing? Kecoa? Kecoa. Nggak ya adik-adik, masa melihara kecoa buat apa ya? Nggak mungkin ya. Nah, kalau adik-adik punya hewan peliharaan adik-adik, pasti adik-adik apa? Sayang kan dengan hewan peliharaannya. Pasti mengasihi sungguh-sungguh. Kalau misalnya lapar, bahkan kalau belum lapar pun sudah pasti dikasih makan. Wah, pokoknya hewanku ini jangan sampai kelaparan. Kalau kelaparan nanti bisa sakit takutnya ya kan. Kalau kotor, wah cepat-cepat dibersihkan. Karena apa? Karena sayang, karena cinta, karena mengasihi hewan peliharaan tersebut. Bahkan kalau kita pun juga mengasihi orang tua kita kan. Nah, kalau kita mengasihi orang tua kita, pastinya kita kangen selalu ya. Selalu pengen ada di dekat orang tua kita. Bahkan kalau di rumah nih, kalau saat papa mama lagi pergi nih, mungkin lagi kerja, ya, kita pasti selalu menunggu. Ya, kita tunggu, wah ini kapan kok enggak pulang-pulang ya. Bahkan kalau misalnya telat pulang, wah kita pasti langsung panik nih. Waduh, papa mama mana sih kok belum pulang? Harusnya jam segini sudah pulang. Kita pasti panik adik-adik. Kenapa? Karena kita sayang. Kita mengasihi orang tua kita adik-adik. Karena apa? Kita pengen terus ada di dekatnya adik-adik. Ya, karena itu apa? Kita mengasihi, ya kan? Nah, Allah itu adalah kasih. Dan kita ingin punya kasih yang seperti Allah adik-adik. Nah, kalau kita lihat di dalam teologi Kristen, kasih itu diartikan sebagai persahabatan manusia karena Allah. Nah, persahabatan manusia karena Allah. Adik-adik, karena Allah ternyata itu yang membuat kita bisa bersahabat dengan semua orang adik-adik. Ya, kita bisa mengasihi semua orang adik-adik. Gampang enggak kira-kira mengasihi semua orang? Gampang? Tidak segampang itu adik-adik ya. Mungkin kalau kita mengasihi teman kita yang baik sama kita, gampang ya adik-adik. Wah, ini kan temanku baik, aku mengasihi dia. Coba kalau teman kita yang nakal, yang mungkin jahat, yang suka berbuat curang, yang suka nakalin kita adik-adik, bisa enggak kita mengasihi dia? Susah kan? Tapi adik-adik di sini dikatakan apa? Kita bisa bersahabat dengan manusia, artinya dengan semua karena Allah. Artinya apa? Kita akan dimampukan oleh Tuhan adik-adik. Dan merupakan kebaikan yang paling utama. Ternyata kasih itu kebaikan yang paling utama. Yang artinya apa? Ada di tingkat yang paling teratas, yang paling penting adik-adik. Ya, kita tidak bisa memberikan kebaikan adik-adik kalau kita tidak punya kasih adik-adik.
Misalnya kita nih, wah aku nggak ngasih dia. Nggak mungkin kita ingin memberikan kebaikan kan? Nah, makanya apa? Penting sekali kita punya kasih di dalam hidup kita, adik-adik. Ya, kita semua ini harus punya kasih adik-adik. Nah, adik-adik kalau kita baca ya di kitab di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, di sana kita bisa lihat perikopnya, adik-adik. Ternyata di situ juga tertulis perikopnya tentang Allah adalah kasih. Wah, sama dengan yang tadi ya. Saat kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 16a ya, ada dikatakan juga Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, kalau sebuah ayat ya, sebuah kata-kata di dalam Alkitab kalau diulangin lebih dari 1 kali, artinya apa, adik-adik? Artinya itu sangat penting, adik-adik. Ternyata penting sekali kalau Tuhan menunjukkan bahwa dirinya kasih. Yang artinya apa? Kalau kita ini mau satu bahasa dengan Tuhan, kita mau sama dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, artinya apa? Kita ini juga harus kasih, harus punya kasih, adik-adik. Kita harus mengasihi juga, adik-adik. Ya, aneh kan kalau Tuhan ternyata kasih, kita ternyata tidak punya kasih. Dan sesuatu yang tidak matching, tidak sama, adik-adik, tidak cocok, adik-adik. Makanya mulai dari sekarang kita harus berlatih ya. Kita harus punya kasih. Caranya gimana yang gampang? Yaitu adalah kita minta Tuhan Allah kita itu masuk ke dalam hidup kita, adik-adik, supaya kasih itu ada di dalam hidup kita. Jadi adik-adik yang susah mengasihi teman yang nakal, mungkin susah mengasihi teman-temannya yang jahat mungkin sama kalian, kalian berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan. Tuhan, aku minta Engkau adalah kasih itu Tuhan ada dalam hidupku Tuhan, supaya aku punya kasih Tuhan. Kalau adik-adik menghadirkan Tuhan di hidup kalian, adik-adik, menghadirkan Tuhan di setiap apapun dalam setiap hidup kalian, adik-adik, secara otomatis kalian punya kasih, adik-adik. Ya, karena apa? Allah yang merupakan kasih itu ada di dalam kita. Artinya kita juga punya kasih, adik-adik. Dan kita akan dimampukan, diberi kesanggupan. Karena apa? Tuhan yang dahsyat itu ada di hidup kita, adik. Tuhan sumber kasih itu ada di dalam hidup kita, adik-adik. Ya. Dan Tuhan ini sudah membuktikan kasihnya loh, adik-adik ya. Di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, adik-adik. Bapak kita yang di surga ini mengasihi kita sungguh-sungguh, adik-adik. Ya, sehingga apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Ya, tidak hanya sekedar omongan saja ternyata Bapak kita, ya, Tuhan kita mengatakan tentang aku adalah kasih. Tapi dia tunjukkan, dia buktikan melalui apa? Pengorbanannya dirinya sendiri, adik-adik. Ya, dia memberikan nyawanya buat kita, adik-adik. Artinya apa? Tuhan ini tidak sekedar hanya omong kosong, adik-adik, tapi dia melakukannya juga, adik-adik. Karena itu apa, adik-adik? Setiap kita punya kasih, setiap kasih kita ini harus apa? Harus dilakukan, adik-adik. Bukan hanya sebuah kata-kata, bukan hanya di dalam hati, tapi harus apa? Ada tindakan, harus dikerjakan. Hati artinya apa? Kasih kita ini bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar tulisan, tapi harus apa? Kita lakukan, adik-adik. Kita bisa lakukan sungguh-sungguh, adik-adik. Ya, apa yang bisa kita lakukan sih? Mungkin kalau kita lihat teman kita kesusahan, kita bisa hibur dia, kita bisa tolong dia. Mungkin kita bisa doakan dia, adik-adik. Kita bisa menolong dia. Mungkin kalau teman kita mungkin ternyata dia lupa bawa makan saat dia sekolah, ya, kita bisa cek hati kita. Kita punya kasih enggak ya? Kita ini enggak ya? Kita kalau ada teman kita mungkin yang lupa membawa makanan, kita bisa enggak ya dalam hati lah? Mungkin langsung di hatinya langsung tergerak untuk mengasihi dia, memberikan makanan kita, membagi makanan kita kepada teman kita ini. Nah, dari situ kita bisa mengecek kita bisa mengecek hati kita ini punya kasih atau tidak. Ya, punya belas kasihan buat teman-teman kita. Nah, makanya adik-adik, kalau belum punya, minta Tuhan sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Dan apa? Harus dilatih, adik-adik. Mungkin latih dari hal-hal yang sederhana. Kalau ada teman kita yang tidak punya makanan, mungkin kelupaan bawa makanan, kita bisa bagi makanan kita, adik-adik. Ya, mungkin ada teman kita lagi dalam kesusahan, mungkin kita bisa kerjakan apa yang kita bisa. Menolongnya, mungkin dengan mendoakan dan lain sebagainya, adik-adik. Ya. Jadi adik-adik perlu apa? Perlu kita kerjakan kasih yang ada di dalam kita ini.
bukan hanya sekedar omongan, bukan sekedar hanya tulisan, bukan hanya sekedar dalam hati kita, tapi kita kerjakan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat deh ya, di lagu Joel Kids ternyata ada yang judulnya tentang kasih. Siapa yang pernah dengar lagu Joel Kids tentang kasih? Wah, kalau yang bisa kita mau nyanyi sama-sama yang keras ya. Siap? Yuk kita nyanyikan sama-sama tentang kasih. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Nah, dari lagu ini kita bisa belajar adik-adik, ternyata kasih itu butuh kesabaran adik-adik. Dan apa? Dia tidak cemburu dan selalu mau memaafkan adik-adik. Ya, seperti Tuhan kita ini yang rela memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk apa? Untuk keselamatan kita semua adik-adik. Tuhan ini mau menyelamatkan semua orang tuh, ya kan? Bukan cuma teman kalian, tapi kita juga akan diselamatkan kan? Artinya apa? Kita ini juga mau mengasihi semua orang. Ya, tidak satu-satu, tapi semua orang adik-adik. Oke, seperti Tuhan ini menyelamatkan semua orang. Tidak satu-satu yang ditunjuk, tidak. Tapi semuanya adik-adik. Kita juga mau sama adik-adik. Juga mau punya kasih seperti Tuhan yang mau mengasihi ke semua orang adik-adik. Nah, oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau main game dulu ya. Oke, semuanya siap? Nanti adik-adik, Kak Niko akan keluarkan gambar di tangan Kak Niko. Lalu adik-adik tunjuk ya. Adik-adik pilih kira-kira gambar mana yang menunjukkan tentang perbuatan kasih. Oke, kalian siap? 3, 2, 1, go! Siap ya? Oke, sekarang Kak Niko mau tunjukin kira-kira gambar yang ini dengan yang ini mana yang menunjukkan tentang kasih ya? Yang mana adik-adik? Betul adik-adik, yang ini nih. Wah, ini tentang kasih ya. Oke, kita mulai soal yang kedua ya. Siap-siap ya. Sekarang kalau yang ini dengan yang ini nih, mana yang kasih ya? Mana yang merupakan perbuatan kasih? Yang mana? Ini. Betul sekali adik-adik. Yang ini ya, perbuatan tentang kasih. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sekarang gambar yang ini nih. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang ini. Bukan. Yang ini nih, yang tentang kasih. Betul adik-adik, ini tentang kasih. Sekarang yang terakhir. Ya, siap. Nah, kalau yang kedua ini, mana yang perbuatan kasih ya? Yang ini? Yang ini? Betul sekali adik-adik, yang ini tentang perbuatan kasih. Wah, adik-adik luar biasa. Adik-adik sungguh hebat. Adik-adik sudah tahu ya tentang perbuatan kasih ya. Kalau sudah tahu, jangan hanya dilihat saja adik-adik, tapi dikerjakan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, karena adik-adik sudah tahu tentang perbuatan kasih, mari kita kerjakan mulai saat ini juga adik-adik. Ya. Jadi adik-adik apa? Pilih perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kasih adik-adik. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Saat kita melakukan kasih adik-adik, ternyata secara tidak langsung kita menghadirkan Tuhan adik-adik. Saat itu juga adik-adik. Saat adik-adik mengasihi mungkin teman kita ini yang nakal, tapi kita masih mau menolong dia, secara tidak langsung adik-adik sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah itu. Dan percaya atau tidak percaya adik-adik, yang pasti teman-teman kita ini akan merasakan kasih Allah. Dan dia akan apa? Menemukan Allah itu, dan hidupnya mungkin bisa diubah saat itu juga adik-adik. Karena apa? Ada Allah. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Ada Tuhan sendiri adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Artinya apa? Setiap kita melakukan kasih adik-adik, secara tidak langsung apa? Kita menghadirkan Allah. Dan mereka akan tahu bahwa apa? Bahwa di dalam hidup kita ini ada Allah. Melalui kasih yang kita berikan kepada mereka adik-adik. Oke, luar biasa adik-adik ya. Sebelum kita tutup, adik-adik, kita mau doakan tentang firman kita yang barusan kita dengar tadi adik-adik ya. Oke adik-adik, mari kita kedangkan tangan kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah kasih Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah, adalah kasih itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Biar Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami bisa Tuhan melakukan dengan kasih Allah Tuhan. Kami bisa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami kerjakan dengan kasih Tuhan. Kami tidak mau kerjakan Tuhan dengan hal-hal yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi setiap yang kami kerjakan Tuhan, biar kami kerjakan dengan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami mengerjakan dengan kasih Tuhan. Di situ Tuhan Engkau ada Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Dan Engkau menjamah Tuhan setiap Tuhan, apapun Tuhan. Setiap teman kami, setiap apapun Tuhan yang kami kasihi Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan kasih-Mu Tuhan semakin hari Tuhan, semakin bertumbuh Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan saat kami jadi anak-anak-Mu Tuhan, otomatis Tuhan hidup kami ini akan penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, semuanya katakan, amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di 1 Yohanes 4 ayat 16a. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 16a. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Oke? Sip. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang kasih ya. Sekarang kita mau minta berkat dari Tuhan untuk hidup kita ya. Mari kita kedangkan tangan kita kepada Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menghadapkan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Mari Tuhan terus Kau lindungi kami, Kau jaga setiap kami Tuhan. Kami ini biji mata-Mu Tuhan, Kau sayang kepada kami semua Tuhan, kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati juga papa mama kami Tuhan, kakak adik kami Tuhan, keluarga kami semuanya Tuhan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan keluarga kami semuanya dilindungi oleh Engkau Tuhan. Kiranya kami terus Tuhan ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terus Tuhan bawa kami Tuhan hidup dengan benar Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan mencintai Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan lebih dari apa-apa Tuhan. Buat kami juga Tuhan bisa mengasihi teman-teman kami Tuhan. Bukan teman-teman kami Tuhan yang baik kepada kami Tuhan. Mungkin kepada teman-teman kami yang jahat pun Tuhan, yang nakal pun Tuhan. Kami juga mau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan pertemukan kami Tuhan minggu depan Tuhan dalam ibadah online kami yang berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya cinta Tuhan katakan, amin. Oke adik-adik, kalau gitu kita ketemu lagi lain kali. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. See you next time.